kabar cantik? Baik ya. Lalu silakan duduk boleh? Iya. Lalu ada Azela Putri. Hai. Kamu deg-degan ya hari ini karena ketemu orang hebat loh, beneran deh. Serius deh. Lalu ada Chico Kurniawan. Ini fanbase-nya banyak nih. Fanbase-nya banyak nih. Ya kan? Yes. Hai Chico. Hai, di mana? Silakan menempati tempat duduk yang disediakan. Lalu ada Mr. Nugi. Nah, ini baunya penyanyi aja kalau nyanyi. Ya kan? Hari ini dia bilang katanya gue naik sepeda ngadu hari ini gitu kan. Lalu ada Oni Seroja Hafiz. Yes. Tapi manis ya. Oke, Oni Seroja. Oh, kakak cantik. Apa kabar? Yes. Dan juga ada, ini juga salah satu penyanyi senior favorit aku. Ada liriknya, ada aku jadi orang kaya waktu itu ya. Opi Adresta. Andai, aku ngefans loh dia beneran. Yes. Dan ini adalah ibu dari segala ibu buat aku. Ibu segala ibu. Ada Ibu Jayang Senur. Yes. Apa kabar sih Ibu cantik? Dia mau dipanggil Ibu cantik gitu katanya. Ya Bu ya. Ya, dan juga ada ini juga nih bisa dibilang salah satu pemain yang buat aku tuh dia akhirnya comeback juga sini ya. Hadir juga di film keren ini. Septian Dwi Cahyo. Wih. Teater udah, iya Mas Tommy udah, teater udah, sinetron udah, semua udah, akhirnya comeback semua. Satu lagi. Oke, tepuk tangan dong buat semua di sini dong. Sudah semua dipanggil ya? Aman ya? Oke, baik. Mana mic 200 jutanya? Sudah ada? Oh, ada Mas Rudi dulu ya, baik ya. Oke, Mas Rudi maaf punten, boleh gitu. Kita mungkin boleh greeting teman-teman media semua di sini. Mungkin ada Bu Enden, mungkin mau say something buat kita semua di sini, silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir, rekan-rekan media yang sudah hadir di press conference film Tribun yang akan tayang di hari Kamis ini, tanggal 10 Agustus. Film ini adalah film ketiga kita di tahun 2023 dan ini adalah film kedua film horor yang kita persembahkan untuk masyarakat Indonesia. Sebetulnya kalau mau bilang ini film horor, Tribun ini sepertinya nggak tepat juga kalau dibilang film horor. Karena dari sejak pertama kita ketemu dengan Mas Rudi sebagai sutradara, kita sudah sepakat bahwa film ini adalah film drama, tetapi bernuansa horor. Betul ya Mas ya? Gitu. Mungkin saya nggak akan panjang lebar. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada para cast, artis-artis yang sudah bermain baik di film ini, juga kepada Mas Rudi yang juga sudah membuat film ini sangat baik, dan saya percaya ini kayaknya salah satu karya terbaik Mas Rudi ya. Iya. Dan saya juga mau terima kasih kepada seluruh kru yang sudah berdedikasi membuat karya film ini jadi semakin baik. Demikian, semoga film ini bisa diterima oleh masyarakat dan ditonton oleh orang banyak. Demikian, terima kasih. Thank you. Aku langsung ke Mas Rudi boleh ya? Oke, Mas Rudi. Nah, ini langsung bertodong nih. Mas Rudi, kenapa mau ngambil menyutradarai film yang bisa dibilang, aku lihatnya kan Mas Rudi kan jarang banget ya untuk namanya menyutradarai film-film yang ada horor gitu ya. Karena emang karyanya kan kebanyakan drama gitu ya. Nah, kenapa akhirnya memutuskan mau terlibat di film Primbon ini? Pasti waktu itu syaratnya adalah ceritanya harus yang gue deket. Oke. Dan Primbon itu di keluarga gue dari gue kecil tuh memang sebenarnya waktu itu sama Yuka sih, berbagai macam cara kita untuk bilang horor lagi ya. Dan gue bilang sama dia, Primbon aja deh, karena gue deket sama Primbon. Karena dari kecil gue kan tumbuh dengan kejawen dan segala macam. Gue juga diruat waktu itu. Karena kalau gue bikin yang karakter yang lain, hantu-hantu yang lain dan segala macam, gue gak deket, gue gak kenal mereka juga. Susah jadi yang mau bikinnya gimana. Jadi gue berusaha untuk
bikin yang deket dulu secara kultural dan secara karakter, dan supaya gue bisa ngembanginnya nanti di pemain-pemainnya, karakternya gimana mereka dan segala macam. Tapi kalau buat gue sih sebenarnya horor itu kan genre ya, bajunya, rasanya. Tapi menurut gue ini adalah perjalanan spiritual seseorang. Nah, itu yang gue bawa ke sini gitu, sebagaimana bahwa nanti perjalanan spiritualnya kan di Al-Quran juga ada kan, dunia gaib, dunia nyata segala macam. Jadi sebenarnya tidak masalah bagaimana mereka menghadapi sesuatu yang mungkin di antara gaib dan nyata atau gaib atau segala macam, karena emang ada gitu. Itu yang kita coba angkat, dan untungnya Lele juga dengan dahsyat bisa memberikan ide yang luar biasa dan membangun ceritanya menjadi sesuatu yang gue nggak pernah pikir malah, karena harus begitu banyak kita bisa bikin tentang Primbon gitu. Tapi Lele punya ide yang cukup luar biasa, yang simple tapi menurut gue itu terjadi di setiap keluarga Indonesia, di mana tradisi kepercayaan yang hal sepele sebenarnya, tapi justru itu kenapa manusia itu yang kadang-kadang kita arisan bisa bareng-bareng, tapi sebenarnya habis itu kita nggak benar-benar secara hati dan bareng-bareng. Kita ketemu, kita say hi, kita pelukan segala macam. Gimana kabarnya, baik-baik, lu sehat banget, anaknya lucu ya. Tapi di belakang kita ngomongin lain. Dan itu so family thing gitu loh. Dan menurut gue itu seru ya kalau kita explore ini dan menjadi sesuatu yang bisa menakutkan juga di satu sisi, tapi juga bisa mengharukan di satu sisi. Karena menurut gue tetap yang kita ceritakan manusia. Nah itu yang gue Oke, baik. Mungkin kita boleh silakan Balai. Ini nyambung dengan Mas Yudi nih, ya kan? Balai ini kan bisa terkenalkan adalah bisa bilang nulis skenario dan ceritanya bisa bilang kan boom gitu, ya kan? Apalagi untuk kayak genre horor kayak gini ya. Oke, ada pesan khusus nggak sih dari ketika mulai menulis ini gitu kan? Dan akhirnya kenapa menggunakan kata Primbon gitu loh? Apakah karena dari Primbon itu langsung ada ide apa gitu kira-kira? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih Mas Budi, terima kasih Mbak Yunka dan teman-teman KES. Aku waktu pertama kali tawarin Primbon sama Mbak Yunka dengan di situ sutradara di sejarah nih, zaman aku SD. Karena aku udah manggil media. Sampai aku udah sambil bilang, serius sama Mas Budi, jadi kayak excited banget sebenarnya, dan begitu ketemu sama beliau dan sama Mbak Yunka kita meeting gitu, kita begitu Primbon, Mas aku inget banget Mas Budi langsung ngasih buku Primbonnya, dan dia ngasih buku Primbon ke saya, terus habis saya baca kita mau bawa apa ya gitu, terus kita based on karakter dan lain-lain, sampai akhirnya tercetuslah sebuah segmen waktu itu. Gimana kalau sebenarnya bukan cuma tentang Primbonnya, ini tentang kepercayaan yang ada dalam diri manusia itu, kepercayaan satu manusia dan manusia lainnya, dan ketika habis itu bentrokan kepercayaan ini yang lebih menakutkan daripada setan gitu kan. Kayak apalagi sih lebih menakutkan daripada setan, makanya kenapa akhirnya kita taruh nih seorang ibu di tengah keluarga laki-laki kan. Nah waktu itu saya baru nikah, jadi berbeda kepercayaan sama keluarga laki-laki itu sebenarnya menakutkan ya. Jadi kayak boleh mas aku masukin itu ya kan, ya kayak jadi menantu tuh ternyata serem ya gitu, maksudnya jadi menantu di tengah keluarga orang tua ini agak lumayan menyeramkan gitu kan. Jadi kayak boleh nggak ya kita cuma tentang setannya aja nih gitu, jadi menarik banget untuk kemudian meramu cerita yang habis itu bukan, karena kan horor bener kata Mas Rida, dia cuma selimut kan, dia cuma bagian dari selimut, menyelimuti si genre ini gitu. Nah kita harus tahu nih siapa sih orang yang dalam selimut ini. Nah akhirnya kayak perjalanan itu lebih ngomongin itu sih. I see. Wow, dalam ya. Oke, dalam banget pokoknya. Kita ke peran utama boleh ya. Oke, silakan Flavio. Apa kabar? Sehat dulu dong teman media di sini boleh. Halo teman-teman semua, teman media. Di film doang kan, Flavio masih hidup, kalau enggak ngapain di sini. Oke, Flavio apa kabar? Alhamdulillah baik. Aku dapat bocoran nih ya dari semua di sini, katanya ini merupakan peran pertama kali main film ya, langsung layar lebar dan langsung dapat peran hantu katanya gitu. Iya kan gitu loh. Nah, jadi bisa cerita sedikit gak awalnya gitu. Kalau aku kan dulu kan jalan-jalan di mall ya, jalan-jalan di mall pas bilang wah cocok nih kata gitu. Aku diajak main film gitu. Kalau Flavio sendiri waktu itu gimana tuh prosesnya tuh bisa sampai akhirnya bisa ikutan terlibat di Primbon ini? Sebenarnya pertama kali itu aku dikenalin sama Kak Butet, yaitu casting directornya, sama temanku sendiri. Dan waktu itu kita main ke kantor Maxima. Habis itu di sana langsung ketemu sama Om Rudi sih. Terus aku agak bingung gitu. Terus aku soalnya nggak bisa ngomong gitu sama Om Rudi. sama. Jadi
beberapa hari gitu selama reading, selama kita syuting, aku tuh sempet canggung banget sama Om Rudy sampai akhirnya belakangan ini baru kita bisa cair gitu. Dan itu nanti aja. Ya pokoknya abis itu aku ketemu sama cast yang lain juga, sama Om Lugi, abis itu sama Tante Oni juga, yang lain-lain. Abis itu kita juga sempat meranin satu scene gitu. Terus akhirnya tiba-tiba besoknya aku udah oke aku main di sini gitu. Dan aku baca dari skenario-nya itu, aku bener-bener seneng banget, dan aku juga amazed banget karena aku juga maksudnya senang aku bisa dipercayain untuk main sebagai Rana di film ini gitu. Wow, tapi kaget gak? Endingnya lah kamu jadi hantu gitu loh. Kaget gak kira-kira dikasih peran langsung hantu gitu? Sebenarnya aku lebih kagetnya karena aku memainkan dua kehidupan yang dimana satu kehidupannya aku belum mengalami karena aku masih hidup ya. Oke. Kamu tanya aku sayang ya, aku pegang itu. Itu jadi tantangan aku sendiri sih. Jadi aku banyak tanya juga sama Om Rudy, sama cast yang lain juga gitu. Jadi banyak sharing juga sih. Oke, nice. Kita kasih tahu boleh sebelum kita ngomong sama senior di sini nih ya kan yang udah gitu ya. Oke, Ciko, apa kabar? Baik. Oke, this is the first movie yang serem atau gimana kira-kira buat kamu? Enggak, sebelumnya. Oh gitu. Oke, bisa cerita nggak ke kita nih dapat karakter seperti ini gitu kan, dan juga pastinya ya udah lumayan sering lah pasti dengan bintang-bintang yang ada sini ya. Perbedaannya apa sih dari segi cerita, dari kenapa kamu mau terlibat di film Primbon ini? Prosesnya kali ya, maksudnya Mas Rudy itu benar-benar natar. Enggak, bukan natar. Jadi kita diskusi panjang banget pada saat itu karakternya mau diarahin kemana sih sebenarnya gitu, maksudnya karakter aku sendiri gitu. Menarik banget soalnya rasanya kadang tuh horor tuh jauh sama perasaan manusianya gitu kalau aku nonton gitu maksudnya. Tapi ini tuh rasanya tuh dekat karena rasanya Mas Rudy sangat amat clear mau ini tuh sebuah drama, dan ya pas aku mainin ternyata oh gini ya. Bahkan pada saat tag tuh kita masih diskusi, Cik ini kayaknya start emosinya nggak di sini deh. Ini kayaknya si Jalu tuh nggak mau kesini deh, tapi kesini gitu. Jadi it's a wonderful process gitu. I see. Oke, baik. Oke, aku mau apa? Ya trainingnya bener. Oke, mungkin ke Ibu Cantik boleh nggak? Ibu Cantik dulu, Bang Ibu Cantik. Banyak Ibu Cantik. Oh iya, ini cantik semua, perempuan. Yang senior boleh. Ibu yang senior dulu nanti itu gongnya. Ibu dulu. Oke, Bu Yayan. Nah, seneng deh dia tahu nama aku finally. Yes. Oke, Yayan, ini bisa dibilang kan udah bukan film bukan asing ya untuk peran-peran yang kayak horor gitu ya. Karena sebelumnya aku pernah lihat karya Ibu tuh yang no dialogue ya kan, hanya kosong gitu kan. Nah sekarang akhirnya kenapa Bu Yayan mau ambil peran di sini, dan juga bisa cerita nggak untuk peran Ibu Yayan sendiri itu seperti apa? Saya nggak tahu peran saya jadi apa. Pokoknya Rudi Sujarwo. Pokoknya nama Rudi Sujarwo, blok udah gitu ya. Prioritas lah pokoknya ya. Begitu saya dihubungi oleh Butet, kalau nggak salah ya. Film Rudi Sujarwo, yes, oke. Kenapa nggak tahu? Judulnya aja gue nggak tahu. Ya aja udah. Pokoknya terima ya. Ternyata emang bagus karena sutradara yang punya visi dan misi pasti bagus hasilnya. Itu begitu. Jadi sudah nggak usah dipertanyakan lagi. Benar. Oke, siap. Makasih Bu. Azila Putri silakan. Iya, Azila boleh cerita nggak peran kamu sini sebagai apa dan gimana nih? Ada cerita sedikit ya? Peran aku di sini berperan sebagai Tani, yaitu adiknya hantu satu ini. Aku Rana. Dan lumayan roller coaster ya emosinya Tari di dalam film ini. Kayak dari awal yang dia merasa tidak dianggap dengan satu keluarganya yang tidak dicariin, yang ya lumayan dibilang kayak anak yang apa ya? Podcast yang nggak diperhatiin. Jadi kayak itu perjuangan
perjuangannya Tari untuk bisa dianggap dengan keluarga saja. Oh, ada perbedaan gitu Iya, ya, ada perbedaan perbedaan. rasa kasih sayang gitu Nah, ya, seperti treatmentnya saya- berbeda Ya, ya. seperti biasa adik kakak kan ada yang special kid, ada yang disayang banget, ada yang enggak. Gitu Iya, kan. iya. Walaupun aku anak tunggal, tapi aku di sini merasain banget punya kakak dan kita tuh bener-bener rasa adik kakaknya tuh kuat banget selama di syuting. Aku udah bener-bener kayak ada dia. Terus satu keluarga ini udah berasa kayak keluarga aku dan dibantu juga sama aku. Ah, nice. Boleh, thank you. Boleh kasih Nugi mungkin gimana? Ya, Bang Mei boleh silakan ibu mah pasti boleh. Nambah karena begini, saya tuh kan orangnya dingin ya sebetulnya ya. Kalau nonton film tuh dingin aja gitu. Makanya ini gue bisa nangis sama. Oh wow, berarti respect buat ibu ya kan? Terutama gara-gara tangisan dia. Oh wow. Tangisannya dia luar biasa. Nice. Dengar, lihat gitu ya. Terima kasih ya Ruth, makasih banyak ya Ruth, I love you. Bener. Ibu kan lihat tangisan aku deh ibu, beneran deh. Ntar deh, pasti bubar semuanya. Mas Dugi. Boleh dipegang itu? Oke. Rasanya berpasangan dengan Happy Salma. Oh. Pertanyaannya langsung ya. Langsung. Pasangan saya di film kali ini seorang idola kita. Yes. 90s semua kenal seorang ya. Aku setuju. Sekarang juga. Sekarang selamanya dia mah. Forever. Saya kenal sosok Happy, seseorang yang udah punya track record panjang dari seni peran di film juga, di teater juga, terus juga punya ketertarikan dengan budaya. Jadi pada saat saya disinkronkan dengan Happy, jujur aku agak kurang pede. Karena dulunya saya kan anak di bawah bayang-bayang underground ya, maksudnya anak rock. Kalau dia kan anak yang udah bukan mainstream, lebih kinclong lah. Crazy. Nah, iya. Saya begitu dipertemukan dari pada saat sesi kita readingnya gayanya Rudi Sudjarwo, readingnya itu nggak pernah baca kan, langsung baca satu sama lain, bukan baca kertas. Itulah readingnya Rudi Sudjarwo, cuma suruh ngeliat, habis itu ayo. Nah disitulah aku ada chemistry yang ternyata memang saya nggak bisa pungkiri bahwa sosok Happy ini punya paket untuk menarik teman mainnya untuk lebih menyelami. Dan ini yang aku rasain waktu aku kolaborasi dengan Happy, padahal mungkin aku belum pernah beradegan sedemikian intens sama Happy, tapi ya entah gimana, mungkin kalau saya bilang kalibernya itu udah ngeri lah. Jadi pada saat dia kemudian ditunjuk jadi istri saya menyemangati diri, bisa lah kan Happy udah jago gitu loh. Karena buat saya belum pernah ngalamin situasi, apalagi ini film. Jujur saya cuman seperti Ibu Yayang. Saya udah pernah punya pengalaman kerja bareng sama Rudi Sudjarwo dengan Maxima, dan itu nagih, jujur nagih. Gak tahu kenapa sih teman-teman main itu selalu menjadi sesuatu yang sifatnya saling nguatin. Nah di sini saya nemu lagi ajaib lagi dengan sosok Mas Rudi Sudjarwo yang juga mempertemukan kita semua sampai akhirnya aku yang tadinya nggak pernah punya pengalaman bisa bermain dengan orang-orang senior. Lagi ada kakak Yayang yang mungkin kalau misalnya kita tadi dibilang dingin, itu memang nggak dibuat-buat ya, kalau ngomong lo nggak lucu, misalnya nggak nyambung, saya sering kena. Kan? Tapi ternyata itulah yang kita rasakan pada saat kita bersinergi satu sama lain jadi karakter. Aku suka banget di film ini dipercaya menjadi satu sosok yang ada di tengah-tengah konflik, di mana saya mewakili keluarga Primbon, istri saya anti Primbon. Nah disitulah yang aku benar-benar diajak untuk bersinergi sama seorang Happy Salma yang menurut saya jempol semualah keluar. Thank you banget. Luar biasa loh. Kalau ini boleh silakan mungkin. Kalau ini dulu Bu Happy nanti, pokoknya buat Nadia Gong dia pokoknya nggak bisa pokoknya. Setuju ya? Ya kan? Kalau Bu Happy kita setengah jam dulu. Oke, apa kabar? Baik. Gimana nih? Dapat peran apa di film ini, dan juga gimana nih untuk kayak ada bisa ceritain nggak ke kita gitu tentang karakter, tentang suasana filmnya, atau kenapa memutuskan mau terlibat di film ini? Primbon. Semuanya juga udah lihat ya tadi ya,
saya belum lihat filmnya. Sama seperti Bu Yayang juga gitu, mengiyakan kenapa ikut di proyek ini karena ada Rudi Sudjarwo. Ya siapa sih yang nggak mau kerja sama Rudi gitu kan? Maksudnya untuk orang-orang itu kan pasti udah tahu metode kerjanya Rudi beda, terus habis itu drillingnya juga beda gitu. Itu pengalaman buat saya sih pengalaman yang ya nggak mungkin nggak diambil gitu, nggak bisa jadi nggak 2 kali. Okay. Tapi mudah-mudahan 2 kali ya Rudi. Amin. Aku juga sama kok. Terus habis itu pas lihat prosesnya happy kebetulan temen di luaran juga, Nugi ini temen dari Tahun Jebot, Bu Yayang saya udah kenal lama juga tapi memang belum pernah kerja sama. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat nggak gabung di film ini, apalagi dengan cerita yang dibikin sama Lele Lela. Ya udah ada perfect project buat saya sih itu. Gitu. Terus banyak sekali ilmu, happy. Kebetulan ini film pertama saya di bioskop layar lebar, saya sempat ngomong sama Happy. Rudi tuh suka banget sama long shot. Satu salah, semua salah. Dan saya paling Rudi saya kenal baik, tapi kalau misalnya di lapangan kan dia jenderal ya. Kalau misalnya bikin salah kan ya apalah kita anak buah gitu kan, ya pasti tekong lah ya gitu kan, takut gitu. Tapi kalau misalnya gue salah, kalian orang semua mati gue kayaknya gitu. Terus habis itu Happy cuma bilang dan saya ingat terus dan saya pakai sampai sekarang. Kamu anggap kamera itu teman dansa kamu, jadi harus enjoy aja dan ikutin stepnya, ngayun aja gitu dan pas take awal tuh alhamdulillah waktu giliran kita semua itu langsung rap yang di situnya yang long shot itu gitu. Itu sih yang nggak saya lupain. Padahal terus Buya juga saya bilang Buya kalau aku ada salah-salah nanti aku sorry ya kalau misalnya aku bilang aku anak baru gitu. Emang kalau misalnya lu doang yang mikir kayak gitu, emang kalau gua salah lu nggak mau ngulang lagi? Dia selalu mikir kayak gitu. Jadi ya itulah untungnya maksudnya kerja sama orang yang memang prinsipnya udah kayak padi. Jadi semakin mereka jago-jago itu ya semakin mereka nggak nganggap remeh orang gitu sih. Nice, wow. Mungkin boleh ke Mas Septian boleh. Tapi seperti ini emang benar sih gitu. Aku waktu dilibatin main film ya waktu itu kan sama Mas Rudi kan gitu. Saya seperti itu. Aduh, rasanya segini. Gue ngapalnya 4 jam loh. Karena takut lupa. Aduh, di Sudjarwo ngeri gitu kan gitu. Tapi ya alhamdulillah lolos ya Mas ya. Dari sensor kan. Nama aku ada di berita aku bangga banget. Aku tumpengan loh mbak. Gue tumpengan langsung dia main gue beneran gitu. Di Sudjarwo, aduh keren banget. Mas Septian. Ya. Nice. Babi, Babi ya. Ini orang lama juga ya. Di zaman stasiun TV yang 3 huruf itu gitu kan, ya kan. Bukan dicoret-coret. Gitu ya kan gitu loh. Tiba-tiba sekarang juga pokoknya quality banget. Tiba-tiba hilang gitu loh. Hilang. Jadi content creator mungkin YouTuber enggak? Enggak. Tapi tetap aktif di dunia seni ya. Oke, akhirnya comeback lah di film Primbon ini. Ya kan gitu loh. So, apa yang memutuskan Anda asik loh kayak di hakim ya jadinya ya. Ikut terlibat di film Primbon ini dan kenapa mau gitu loh. Silakan. Yang pasti saya mengucap alhamdulillah karena memang sudah diberikan. Saya percaya bahwa karakter yang akan menghampiri pemain ya gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Butet, Rudi Sudjarwo, Pak Yunka, Maksima Cakra Film dan semua cast yang sudah bekerja sama. Saya lebih pada bahwa momen kebersamaan yang saya butuhkan gitu ya, karena ada beberapa kali bermain itu ya peran acting ya begitu aja, tapi yang lebih mahal dan lebih penting adalah keakraban kita semua. Itu yang jadi kenangan buat saya di setiap perjalanan yang saya kenang gitu.